Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Salihin salihat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah SWT perkenankan kita kembali berjumpa dalam halaqah tadabbur Al-Quran. Kita sudah sampai pada halaqah yang ke-426. InsyaAllah kita lanjutkan membaca dan tadabbur dari surat Al-Ahzab ayat 55 sampai 62. Ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana tata cara berinteraksi kaum muslimin dengan Rasulullah SAW ketika bertamu, ya, kalau diundang Nabi untuk makan, maka yang datang yang diundang aja. Kalau sudah makan selesai segera pulang. Dan juga kalau berbicara dengan istri Nabi, maka berbicaranya di belakang tabir atau di belakang hijab. Ini khusus untuk istri Nabi, ya. Jadi menghormati mereka sebagai ibu, maka istri-istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Kalau yang banyak Ummahatul Mukminin. Tidak boleh siapapun setelah Nabi meninggal menikahi mereka, ya. Jadi ini khusus untuk istri Nabi. Jadi kalau mau berbicara, tidak berbicara langsung seperti ini, tapi bicaranya di belakang tabir. Nah, ini ada pengecualian di ayat 55, ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha 'alaihinna fi abaihinna wa la abnaihinna wa la ikhwanihinna wa la abnai ikhwanihinna ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu istri Nabi kepada Allah, sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi ada pengecualian. Kalau ayah mereka mau ketemu mereka, ya nggak ada masalah, nggak perlu pakai tabir. Ya, seperti siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah. Aisyah ini istri Nabi. Jadi kalau Abu Bakar ketemu Aisyah nggak perlu pakai tabir. Seperti siapa lagi? Umar. Umar ini siapa? Ayahnya Hafsah. Hafsah juga istri Nabi. Nah, ini ayah-ayah mereka kalau ketemu istri Nabi nggak perlu. Istri Nabi ini maksudnya adalah berarti ketemu anaknya sendiri, ya. Atau anak-anak mereka, ya, anak-anak mereka, ya, nggak perlu lagi, ya. Sekalipun itu adalah anak, bukan anak Nabi, anak bawaan dari suami mereka sebelum itu, ya. Juga saudara laki-laki mereka kalau ketemu nggak perlu pakai tabir, ini saudara. Dan juga keponakan laki-laki mereka, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Juga orang-orang beriman yang perempuan, ya, muslimah, juga hamba sahaya mereka. Nah, ini kita sudah menjelaskan kemarin, ya. Hamba sahaya ini memang problematik, tapi syariat Islam tidak mungkin tiba-tiba langsung menghapuskan perbudakan. Perbudakan dihapusnya secara pelan-pelan. Bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah SWT menjadi saksi atas segala sesuatu.
Ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Etika bergaul dengan atau berinteraksi dengan istri Nabi. Bagaimana kalau dengan sesama yang bukan istri Nabi, kaum muslimat yang lainnya? Nah, nanti di belakang akan disebutkan. Tapi yang menarik adalah di antara tengah-tengah itu ada namanya jumlah i'tiradiyah. Jadi ada, bahasa kita ada iklannya, ada pernyataan yang kelihatan nggak berhubungan, tapi sebenarnya ini berhubungan. Kita baca ayat 56 ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayat terkenal ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Masya Allah. Ini ayat kelihatan tidak berhubungan, tapi sangat berhubungan sekali. Jadi begini, meskipun Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mertua Nabi yang akan ketemu anaknya, mereka harus menghormati Nabi Muhammad. Meskipun Umar bin Khattab mau ketemu Hafsah yang anaknya, istri Nabi, mereka juga perlu menghormati. Kenapa perlu menghormati Nabi? Dikasih tahu, sesungguhnya Allah bersalawat untuk Nabi, para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai kalian orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Jadi ayat ini subhanallah, ayat ini ayat yang ditaruh di tengah-tengah, seolah-olah kita ini berada dalam lingkaran keluarga Nabi. Jadi kita bukan keturunan Nabi, ya mungkin ya, tidak ada darah dzurriyyah Nabi dalam diri kita, tapi kita bisa mendapatkan kehormatan itu. Ini kan disebutkan ya, ayah mereka, ya kan, anak laki-laki dari istri Nabi, ya, keponakannya, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau ketemu istri Nabi memang tidak perlu pakai hijab, tapi perlu nih kamu tahu siapa mereka nih. Mereka adalah istri-istri Nabi. Jadi mereka menjadi seperti itu kenapa? Dimuliakan karena menjadi istri Nabi. Nah, itu poinnya adalah bahwa siapa yang bersinggungan dengan Nabi Muhammad ini manusia termulia. Maka supaya kita mendapatkan kemuliaan seperti itu, bersalawatlah. Makanya ada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Dan ini kita lakukan, wajib kita lakukan dalam salat kita. Ini kita udah dibiasakan. Bukan bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi saat kita bersalawat itu kita ingat ayat ini. Dan itu menjadi hal yang kita baca di dalam salat kita. Setiap tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir kalau ada dua, atau kalau salat subuh sekali saja tadi itu, kita pasti bersalawat. Nah, makna salawat ini adalah kita menunaikan kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Oh, kita kualat kalau ada bersalawat. Allah saja bersalawat. Maka disebut ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, loh, kok Allah bersalawat? Nah, as-salat itu salawat jamak dari as-salat. Dan as-salat itu, kalau salat, definisi fikihnya kita sudah tahu, yaitu suatu perbuatan yang dimulai dengan takbir, dengan niat ya, diakhiri dengan salam, dengan kegiatan tertentu, itu disebut salat. Tapi salat itu arti aslinya adalah berdoa ya. Jadi kalau salat itu artinya berdoa. Dan salat yang tidak perlu pakai wudu, ya as-salatu 'alan nabi. Ya, saya masih ingat kalau kecil ditanya sama guru, salat apa yang tidak perlu pakai wudu? Ya, as-salatu 'alan nabi. Ya.
Dalam keadaan berwudu kita bisa bersolawat, dalam keadaan tidak berwudu bisa bersolawat. Tapi jangan dibaca ketika sambil mandi. Nah, ini nggak menghargai, berarti mentang-mentang disuruh sholawat. Nah, daripada saya nyanyi, kita mandi sambil sholawatan. Nah, itu makomnya nggak tepat. Janganlah itu. Meskipun tidak berwudu boleh, tapi jangan dibaca pas lagi mandi. Bacanya di luar itu. Oke. Jadi ini maknanya. Allah bersolawat bukan Allah berdoa. Innallaha yusallun innallaha malaikatahu. Ini yang menarik ya. Kenapa kok tidak disebut innallaha yusalli wal malaikata yusallun, tapi digabung seolah-olah menyatu, mendapatkan kemuliaan. Kalau kita bersolawat, makom kita itu bisa menyatu dengan makamnya malaikat dan makamnya Allah. Dalam hal, ada masih koma itu, dalam hal memuliakan Nabi. Jadi kalau kita bersolawat itu masuk rombongan. Masya Allah, Bapak, kalau pergi ke suatu kampung seorang diri, nggak ada yang kenal, ada yang nyamperin ya? Bapak misalnya orang sini nih, orang Kalibanda, orang Duren 3, nggak usah jauh-jauh, mau ke pasar Minggu, ada yang nyamperin? Kagak. Tapi kalau Bapak masuk rombongan presiden ketinggian, gubernur, ya kan? Masuk rombongan nih, masuk rombongan gubernur ke suatu tempat, dimuliakan. Kenapa kita dimuliakan? Karena makomnya ini luar biasa. Jadi kalau makom kita ingin dimuliakan, kita masuk rombongan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Masya Allah, kita akan dimuliakan. Ya manusia aja begitu. Bapak meskipun cuman megangin tasnya Ustadz, iya kan? Megangin tasnya doang, megangin tasnya, dihormati. Ustadznya mau ngajar, tasnya nggak nyampe, nggak jadi ngajar. Dihormati, kenapa? Nah, megangin Ustadz. Guyonan kita waktu masih santri kan gitu. Kiai, nggak apa-apa diajak, saya megangin tasnya. Oh, itu nggak sembarangan, masuk rombongan yang dihormati. Megangin Ustaz. Meskipun pengawalnya, meskipun security-nya, bahkan meskipun tim horeknya gak ngapa-ngapain, cuma ikut aja, ikut dihormati. Kenapa? Masuk rombongan. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Kita masuk di sini. Maka kalau kita melakukan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, masuk rombongan orang yang bersalawat kepada Nabi, dapat kemuliaan kita. Makanya ini kalau kita ingin mulia, baca sholawat. Sholawatnya seperti apa? Silahkan. Memang sholawat standarnya ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau di dalam sholat kita sesuai tuntunan itu. Kalau di luar sholat silakan. Boleh nggak melakukan? Asal tidak berlebihan, boleh. Ya kan? Diiringi seperti tim hadrat, boleh. Diiringi musik, dilihat musiknya. Kalau bersolawat itu membuat kita tenang, ya bagus. Tapi kalau diiringi musik, bawaannya kita mau joget, ya janganlah. Itu berlebihan. Ada kan? Dia sholawatan, tapi kita dengarnya lebih dekat, kayaknya nggak goyang, nggak asik nih. Ya hilang sholawatnya gitu. Jadi kita meraih kemuliaan, masuk kepada tadi rombongan kemuliaan. Allah itu yusallu ala nabi, yaitu merahmati. Malaikat yusalluna ala nabi, mendoakan kepadanya, selalu dirahmati. Sehingga sebenarnya pada saat kita bersolawat itu mendoakan atau ngasih orang yang sudah berlebihan kembalinya kepada kita. Ibaratnya orang udah kaya, udah mulia, kita sedekah kepadanya. Itu maksudnya apa? Ya, dia nggak perlu sedekah, dia orang udah kaya. Maksudnya kita mendapat kemuliaan. Kalau kita bersedekah kepadanya, ya ini bukan sedekah, ini lebih dari itu. Memberi doa kepadanya, ya kembalinya ke kita. Makanya disebutkan
tahukah kalian siapa orang yang bakhil di antara umat? Kata Rasulullah SAW. Siapa ya Rasulullah? Orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita salawat. Kita baca salawat. Lagi nunggu anaknya ujian, masuk perguruan tinggi, baca salawat. Doain. Lagi nunggu istrinya mau melahirkan, bacain salawat. Ya. Kita lagi nunggu mobil mau di halte, dari tadi jurusannya gak ada, baca salawat. Ya. Lagi apa aja, yang lagi masak, ya ibu-ibu, bapak masak nih, masih ada nih daging kurban nih, harus segera saya masak bagian tetangga, bacain salawat. Tapi tinggal dikit, bacain salawat. Gitu. Jadi kita dapat kemuliaan dengan membaca selawat itu. Ini nyambung kan? Kelihatannya nggak nyambung, tapi kenapa? Kalian itu beruntung bisa berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sebagai besannya. Ada, ya kan? Sebagai keponakan dari istrinya. Sebagai, ini di sini disebutkan, saudara laki-laki dari istrinya. Maka ini disebut dengan ahlul bait. Luar biasa. Kita lanjutkan. Sebaliknya, ini dia. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Ini orang-orang munafik. Ayat ini bagi orang-orang munafik. Nanti disebutkan orang-orang yang memfitnah keluarganya. Masa orang setaat sebaik Aisyah diisukan berselingkuh dengan sahabat terbaik Sofwan bin Mu'attal? Itu menyakiti Nabi. Membicarakan sesuatu yang tidak layak dibicarakan untuk Nabi, itu menyakiti Nabi. Bahkan kalau disampaikan dengan konteks sebelumnya, diundang makan oleh Nabi, habis makannya masih ngobrol-ngobrol di rumah Nabi, ditegur tuh sama Allah, nggak boleh itu menyakiti Nabi. Nabi Muhammad orangnya nggak enakan, malu, nggak mungkin nyuruh kalian pulang. Ya. Cukuplah kalau udah tehnya dikeluarin, selesai tanya, udah kita izin pulang, mestinya gitu. Tapi ayat ini untuk orang-orang munafik, orang-orang yang menyakiti Nabi. Termasuk Abdullah bin Ubay yang dengkinya luar biasa. Ini BTW Bapak ya, Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh rising star-nya, ibaratnya sedang merintis karirnya. Begitu Nabi datang, dia merasa, dah saingan gue datang nih. Tapi dia gak punya pilihan kecuali ikut sholat bersamanya, kecuali tersenyum kepadanya, padahal hatinya dengkinya luar biasa. Sehingga ketahuan secara nyata bahwa beliau itu orang munafik. Satu-satunya orang yang dikenal sebagai orang munafik ya Abdullah bin Ubay. Itu anaknya namanya juga Abdullah. Jadi kalau anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai bilang, ya Rasulullah, perintahkan aku untuk membunuh ayahku. Jangan kau perintahkan selain aku. Jadi itu saking luar biasa anaknya itu melihat gedek banget sama bapaknya itu. Jadi kata Rasulullah, oh nggak bisa, dia bersyahadat, dia sholat. Jadi ada jenis orang-orang yang kita kalau melihat aja pengen pites lah gitu. Tapi nggak bisa kena delik karena orangnya licin. Ada banyak nanti orang seperti ini, kita bisa melihat. Bahkan pada saat Nabi, dan Nabi Muhammad luar biasa, beliau sakit dijenguk. Saat beliau mau meninggal, Abdullah bin Ubay itu meminta selempangnya itu ya, sorbannya ya, meminta supaya diselimutkan kepadanya. Para sahabat marah, kamu ya nyusahin Nabi, katanya. Biarin aja, ini terakhir dia. Setelah ini dia akan mendapatkan azab. Kayak ngeri sekali itu. Orang-orang yang menyakiti Nabi. Nah ini konteksnya dengan ini apa? Menyakiti bukan hanya fisiknya. Nabi Muhammad sudah meninggal.
Bagaimana kita menyakiti Nabi? Dengan mengabaikan sunnahnya. Dengan apa? Dengan merendahkannya. Kan ada ya orang-orang yang gambar karikaturnya Nabi Muhammad, mengejek-ngejek Nabi Muhammad. Itu termasuk ini orang yang menyakiti Nabi, orang yang merendahkan sunnah Nabi. Mereka akan mendapatkan adab, dilaknat. Dan kalau sudah dilaknat oleh Allah, nggak ada ceritanya orang dilaknat oleh Allah itu nyaman hidupnya, bahagia hidupnya, nggak ada. Gak usah begitu, kalau dilaknat sama orang tuanya aja belingsatan hidupnya ibaratnya ya. Apalagi kalau yang melaknat adalah Allah. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa nyata. Ini sama. Nabi disakiti sama gede itu. Menyakiti kaum beriman, menuduh orang sebaik Sofwan bin Mu'attal, nanti lebih khusus itu dibahas di surat An-Nur ya. Ya, kita sudah pernah bahas itu ya. Nah, baru sekarang melanjutkan etika berinteraksi dengan kaum muslimah atau perempuan dan laki-laki, khususnya perempuan. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini latar belakangnya gimana? Latar belakangnya zaman dulu Bapak ya, yang namanya, mohon maaf, restroom ya, atau bahasa yang paling halusnya kalau nyebutnya restroom, bahasa umumnya toilet, itu tidak ada. Bahkan termasuk di negara semaju Jepang itu namanya toilet juga tidak ada. Jadi bagaimana kalau mau ke toilet umum di rumah, tidak ada itu. Zaman dulu kalau mau buang hajat kemana? Menjauh ya, menjauh. Nah, setiap mereka pergi, terutama nih kalau udah malam, diganggu sama orang-orang, ya bahasa kita diganggu premannya, bahasa kita disuitin, sweet gitu. Mereka nggak tahu yang diganggu siapa, itu istri Nabi. Begitu mereka tahu, oh itu istrinya Muhammad, maaf gitu kira-kira, kurang lebih gitu kira-kira. Nah, Umar ini nggak nyaman dengan begitu. Ini gimana ya, orang nggak sopan banget ini. Nah, mereka kemudian Umar bin Khattab ini mengusulkan kepada Nabi, ini harus pakai baju lebih tertutup lagi, biar kelihatan mereka itu bukan budak, mereka bukan orang yang bisa diganggu. Ini perempuan terhormat, gitu. Setelahnya gitu kira-kira. Nah, karena itulah ketika kita membaca ayat ini, jangan dilihat konteksnya saja. Kalau dalam bahasa ulumul Quran disebut asbabun nuzul. Ya, ada orang yang mencoba mengaitkan itu dengan konteks, sehingga kemudian mengatakan jilbab itu sudah tidak wajib. Ya, tapi saya kalau dipotong begini bahaya perkataan saya. Ada orang mengatakan begitu. Kenapa? Zaman sekarang orang udah punya KTP. Siapa saya ketahuan KTP. Kemudian zaman sekarang toilet bukan hanya di dalam rumah, di dalam kamar. Jadi udah gak perlu lagi pakai jilbab, kata sebagian orang. Nah, ini tidak paham. Memang konteks turunnya jilbab untuk kaum beriman di antaranya seperti itu. Tapi sebenarnya itu untuk menjaga harga diri kaum muslimah yang umum. Kalau yang istri Nabi tadi itu bahkan sampai di balik tabir kalau berinteraksi itu khusus istri Nabi. Tapi kalau kaum beriman tidak perlu sampai segitunya. Nah, ini pentingnya belajar begini, karena dulu zaman awal-awal jilbab itu orang juga begitu. Kalau ngomong nggak boleh langsung, harus dibalik hijab. Begitu berada di pintu, ngomongnya dibalik pintu, tidak dibukain.
Nah kalau sekarang misalnya ini etika juga. Kalau seorang laki-laki bertamu ke rumah saudaranya atau di rumah temannya, kemudian suaminya tidak ada, nah itu juga bagian lain, itu adabnya kita. Itu adabnya kita tidak usah masuk ke rumahnya, tidak ada suaminya. Gitu. Ya, hanya sekedar di depan pintunya. Ya. Boleh dibuka atau tidak? Nah itu tergantung kulturnya. Kalau di Arab itu tidak buka pintu mereka, ngomongnya di balik pintu. Ya, kalau di kita kulturnya dibuka, nggak ada masalah, nggak dosa. Gitu. Ya. Tapi kalau kita tahu nih, seorang laki-laki yang akan kita bertamu ke rumahnya lagi nggak ada, sebaiknya tidak dilakukan. Ini etikanya. Kenapa? Karena nggak ada di situ laki-laki. Kecuali kita tahu, oh iya ayahnya nggak ada, tapi dia ada anak laki-lakinya di situ. Ya, dia ada kakeknya di situ, ada mertuanya di situ. Nah itu kalau kita tahu nggak ada masalah. Tapi kalau kita tahu di situ anak laki-laki tidak ada, orang laki-laki tidak ada, kita bertamu, sebaiknya tidak kita lakukan. Itu bagian dari etika ya. Nah, maka yang kedua, ini menjaga muru'ah. Jadi kita tidak sedang berbicara yang penting mah sopan besar bajunya, yang penting mah hatinya. Nah, ini awas, hati-hati, ini setan juga ini. Gitu. Saya mau menjilbabi hati saya dulu. Ya itu belakang, itu urusan Anda dengan Allah. Ini syariat. Jadi kalau saya ditanya gimana, saya mendingan memperbaiki akhlak dulu atau jilbab dulu. Kan percuma juga saya jilbab tapi akhlaknya nggak bagus, gak ada yang percuma, sama aja. Mana lebih bagus sholat khusyuk tapi saya nggak bisa khusyuk, mendingan nggak sholat. Nah itu juga setan, itu ganggu. Saya kalau sedekah nggak bisa ikhlas. Jadi ini alasan aja sebenarnya dia nggak mau sedekah. Kayaknya susah. Saya kenapa nggak mau sedekah? Saya sedekah nggak bisa ikhlas. Akhirnya nggak mau sedekah. Padahal ngomong aja nggak mau sedekah. Jadi kita ini sambil, nggak ada orang baik langsung tiba-tiba. Ya. Kita nggak boleh misalnya ada orang lagi berdakwah menyampaikan satu ayat, baca ayatnya belepotan. Dia baru belajar. Jangan kita hina. Dia mendapatkan perspektif lain, itu sering sekali saya lihat nih. Benerin dulu tuh baca Qur'annya, baru nyampein ayat. Jangan dihina. Dia mendapatkan perspektif itu. Betul cara baca Qur'annya dia salah. Ya. Kalau dia hanya menyampaikan apa yang diketahui, nggak ada masalah. Tapi nanti kalau udah masalah hukum, sebentar dulu. Nah ini juga berimbang ya. Kalau kita punya kompetensi untuk menyampaikan yang terkait dengan hukum-hukum, itu harus punya keilmunya. Tapi kalau menyampaikan hikmah satu ayat, balighu anni walau ayat. Rasulullah SAW mengatakan gitu. Meskipun kamu dokter, begitu dokter membaca satu ayat, masya Allah, dia punya perspektif dari sudut pandang medis, sampaikan. Seorang insinyur, ya, dia melihat itu rumah lebah. Saya pernah diskusi itu. Rumah lebah itu rumah paling kuat di dunia ini, karena rumahnya itu segi 6. Segi 6 itu yang disebut dengan heksagonal, bangunan paling kuat di dunia ini. Hanya dipakai itu oleh insinyur membangun Pentagon. Lambang Pentagon tahu ya? Pentagon segi 6 ya? Itu lambang kekuatan. Dari mana itu? Dari rumah lebah ya, membangun itu disebut dengan teori arsitektur heksagonal. Itu seorang arsitek. Saya diskusi, begitu dia ngomong begitu, benar juga ya, itu di lebah itu menjadi rumah yang kuat ya. Itu ada di surat An-Nahl disebutnya. Nah, lalu misalnya ada seorang pakar ekonomi, ada seorang olahragawan, seorang ahli gizi dan seterusnya membaca ayat, dia bisa memberikan perspektif, kita hargai. Jangan dihina. Makanya syariat Allah itu syariat yang memuliakan. Perempuan itu letak kemuliaannya, mahkota kemuliaannya itu memang bukan fisiknya, tetapi fisiknya dikodratkan oleh Allah, itu menarik. Ya.
iklan sabun, mau maaf ya, dengan diiklankan laki-laki sama perempuan lebih menarik mana? Iya perempuan. Tapi ada batasnya, jangan buka-bukaan. Jangan dulu kan begitu. Karena itu fitrahnya. Ya. Jadi kenapa di dalam setiap hal-hal yang terkait dengan pelayanan, dengan apa itu ada istilahnya bahasa sekarang itu ya, good looking, dilihat itu enak, kan halus, bahasanya sudah dihalusin. Ya karena fitrah manusia begitu. Tapi jangan menghargai perempuan dari fisiknya. Kalau menghargai perempuan dari fisiknya, selesai kita. Tapi kalau mau menikah itu ditaruh paling pertama. Tungkahul mar'ah li arba. Nomor satunya apa? Li jamaliha. Dari sisi fisiknya, karena normal. Makanya kalau mau melamar seorang perempuan, lihatlah, pastikan istrimu yang mana nih. Gak boleh percaya aja, ini cukuplah dari fotonya. Jangan dilihat foto bisa dari rekayasa. Biologanya dia lihat, apalagi dia lihatnya di mana? Di Facebook sama Instagram. Nah itu mah foto 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Foto sekarangnya nggak gitu. Temui keluarganya, lihat orangnya. Itu bukan hanya boleh, ya, dianjurkan. Rasulullah SAW pernah itu nyuruh sahabatnya, saya mau nikah ini, kamu udah lihat, pergi lihat dia, supaya kamu menemukan cinta yang bisa kamu lihat pada dirinya. Tapi ada terusannya, tungkahul mar'ah li jamaliha, ya kan nomor 1. Tapi juga karena keturunannya, karena hartanya. Yang terakhir nih, walidiniha. Kenapa terakhir? Fadfar lidatid din taribat yadak. Pegang yang terakhir itu yaitu angka 1. Kalau kecantikan, kekayaan, turunan itu angka 0. Fadfar lidiniha, taruh paling depan itu agama. Kalau 1 nolnya 4, 1000. Tapi kalau satunya bergeser setelah 0 yang pertama jadi 100. Satunya bergeser lagi jadi 10. Satunya ke belakang jadi 0001. Kalau ini nggak ada jadi kosong. Ibaratnya begitu. Fadfar lidatid din taribat yadak. Kalau kita melihat perempuan karena fisiknya, itu tidak menghargai perempuan. Tapi mohon maaf, perempuan itu pasti kelihatan yang menarik ya memang fisiknya. Ya. Maka melihat perempuan dari sisi fisik normal, gitu. Tapi jangan menghargai dari sisi fisiknya, karena kehormatan perempuan itu bukan di situ. Nah, karena itulah perempuan disyariatkan menutup anggota tubuhnya, bahkan seluruhnya. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Jumhur ulama mengecualikan, kecuali wajah dan tangannya, telapak tangan. Maka ibu-ibu, ini kan tangan, jadi ini aurat. Ya. Kalau mau pergi keluar, bajunya pendek, pakai jilbab, ya ini auratnya kan, harus ditutup sampai segini. Atau pakai baju gombrong, dia lagi naik busway, ya, trans, dia pegang begini, ini turun, dia kebuka auratnya. Caranya apa? Pakai manset gitu. Atau dia pagi keluar, kaki itu aurat juga, makanya pakai kaos kaki. Tapi saya mau ke sawah Ustaz, ya ke sawah tidak apa-apa lah, ke sawah. Ya, itu makanya ada beberapa pengecualian kalau pada Abu Hanifah terkait dengan kaki ya. Tapi jumhur ulama itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itulah kemuliaan perempuan. Mahkota perempuan itu di situ. Karena dia hanya mempersembahkan kepada suaminya. Nah, itu nanti kalau di dalam surat An-Nur itu dijelaskan lebih detail. Nomor 1 itu suami, setelah itu adalah ayah dan seterusnya. Kalau suami istri kan nggak ada aurat. Maksudnya nggak ada aurat itu ya, mohon maaf, nggak pakai apa-apa nggak apa-apa. Tapi syaratnya mereka berdua aja, gitu. Nah, ini mahkota perempuan adalah terletak pada agamanya, pada iffahnya, rasa malunya, terutama adalah
Dan sama laki-laki kalau jalan sama perempuan, di depannya perempuan, laki-laki terhormat tidak berjalan di belakang perempuan. Ya. Kalau bisa cepetin lajunya supaya kita di depannya perempuan. Tapi perempuannya nggak paham, nih caper banget nih cowok nih, dia nggak paham, nggak apa-apa. Kita disalahpahami nggak apa-apa, penting gitu. Sama kita naik lift depan kita perempuan, ya nggak bisa kita. Kalau ada celah naik biar kita ke atas. Lah dia perempuan berdua di depan kita, ya jangan begini kita melihat kanan atau melihat kiri atau melihat atas. Ya ke kiri ada, kanan ada, ya udah istighfar aja dah kita. Susah zaman sekarang begitu dah. Nah, kenapa demikian? Nah, ini menyebabkan penyakit ya, saya lanjutkan. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati latughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ini orang-orang munafik masih ya. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Karena orang-orang munafik ini bersekongkol nih sama orang Yahudi, sama orang kafir, terus-terusan ya. Jadi begini Pak, orang kalau udah dengki itu menyusahkan diri sendiri. Maka jangan pernah dengki. Orang munafik adalah orang yang dengki. Orang yang dengki ini akan menyebabkan hidupnya sengsara. Ya, sampai pada tadi itu, nggak rela hidup tetangganya tenang, dibikin nih kasak-kusuk. Tetangganya baru beli motor baru, duit dari mana tuh motor baru? Apalagi kemudian ngecat rumahnya, duit dari mana itu? Dan seterusnya. Ini orang-orang munafik itu orang yang iri kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena posisinya luar biasa. Nah, ada cerita banyak sebenarnya terkait ini, singkatnya saja. Kalau orang-orang itu termasuk yang tadi mengganggu istri Nabi, istri-istri Nabi yang digangguin tuh, ya nggak berhenti, Allah akan perintahkan untuk mengusir mereka. Karena nanti orang-orang munafik ini matinya terhina. Pengkhianat itu tidak ada tempat, mereka akan terhina. Terhina di tengah komunitasnya, dan dia juga terhina di tempat orang yang mempekerjakannya. Itu pengkhianat. Kalau zaman dulu nih ada pengkhianat nih, di tengah masyarakat dia dihina. Kemudian dia sama orang Belanda bisa menghormatinya? Nggak bisa. Dia menggunakannya. Ntar kalau udah nggak dipakai dibuang, masih mending dibuang, dibunuh. Itu kisah-kisah pengkhianat kayak gitu. Maka peringatkan mereka nih orang-orang munafik. Allah bisa menyuruh kamu memerangi mereka, membunuh mereka, bertetangga dengan kamu itu sebentar aja. Itu kalau udah diusir baru nangis-nangis, kira-kira begitu. Ya. Mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Ini kalau Allah perintahkan bisa aja. Dan ini juga berlaku bagi Yahudi Bani Quraidah. Ini kan ingat ya, ini konteksnya pada perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang persekongkolan, pengkhianatan. Maka orang Yahudi Bani Quraidah itu nanti diperintahkan Nabi Muhammad oleh Allah untuk memerangi mereka. Jadi setelah orang-orang Bani Qatafan dan Quraisy itu meninggalkan Madinah, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad perangi itu orang yang menjadi biangnya itu Bani Quraidah. Lalu para sahabat diminta ke sana dan Rasulullah memberi pesan cuma satu, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali kamu sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, para sahabat berbeda pendapat. Loh, ini kalau kita sholat asar di Bani Quraidah nggak nyampe deh. Waktu asar tinggal setengah jam lagi, Bani Quraidahnya masih jauh. Para sahabat beda pendapat. Enggak nih, kalau kita sholat asar di sana jatuhnya qadha nanti kita.
Di sini kita sholat. Sahabat pertama begitu. Ada beda pendapat ya. Sholat asar di rest area ibaratnya gitu, di tengah perjalanan menuju ke Bani Quraidah. Sahabat kedua sampai ke sana udah maghrib, ya, sholat asarnya qadha di sana, kurang lebih begitu. Dua-duanya lapor sama Nabi, lapor, ya Rasulullah, Anda memerintahkan kami sholat asar di Bani Quraidah. Ini ada si fulan nih, sholatnya tidak di sana. Ditanya kenapa? Ya, kalau sholat di sana habis waktu asarnya Rasulullah. Yang ini enggak begitu. Saya melaksanakan perintah Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Diam Rasulullah. Dua-duanya benar. Makanya kalau dari sisi hukum memandang teks itu melihat konteks, lalu para ulama beristihad, perbedaan ulama itu akan menjadikan rahmat buat kita kalau itu pelaksanaannya adalah pelaksanaan hukum yang sifatnya furu kira-kira. Nah, terakhir sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah memuliakan Nabi kaum beriman, ya, yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah ini. Jadi sunnah Allah itu Allah akan muliakan. Siapa yang memuliakan perempuan, Allah akan muliakan. Siapa yang memuliakan Nabi, Allah akan muliakan. Siapa yang mau masuk dalam rombongan kemuliaan, maka Allah akan muliakan. Nah, ini insya Allah kita sampai di sini. Jumat depan kita akan selesaikan surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi ini menjadikan sebab bertambahnya iman dan menjadikan kita dimasukkan ke dalam kafilah Ahlul Quran. Keluarga kita, saudara kita semuanya kita doakan mudah-mudahan semua diberkahi Allah. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.